Does feel like Arsenal really are dominating this moment. Can they get that crucial second goal? Let him hit it again. Line of vision. Rice. Oh my God! This is Declan Rice's night, and it might well be Arsenal's. They paid Galactico money for this man, and have got a Galactico outcome. 2 free kicks, 2 stunners from Arsenal's Declan Rice. He has stunned the defending champions at the Emirates. Seiring Arsenal terus menjaga momentum dalam perburuan gelar Premier League pertama mereka dalam lebih dari 2 dekade, peran Declan Rice semakin sulit diabaikan. Ia bukan sekadar jangkar di lini tengah, melainkan figur sentral yang mengatur ritme, menjaga keseimbangan, dan memberi stabilitas di momen-momen krusial. Konsistensi pengaruhnya membuat Rice kini pantas dibicarakan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sebagai pemain kunci Arsenal, tetapi sebagai salah satu gelandang paling komplit di level tertinggi. Arsenal sendiri terakhir kali memiliki sosok pemimpin di lini tengah dengan pengaruh sebesar ini pada era Patrick Vieira. Perbandingan itu bukan soal gaya bermain, melainkan soal otoritas dan kehadiran di lapangan. Rice menunjukkan bahwa ia telah melampaui label gelandang bertahan konvensional, berkembang menjadi pemain yang menentukan arah permainan tim. Pertanyaannya pun mengarah pada level tertinggi. Di tengah performa dan konsistensi yang ia tunjukkan saat ini, sejauh mana Declan Rice layak disebut sebagai gelandang terbaik dunia? Ketika Arsenal memutuskan membayar 105 juta pound untuk memboyong Declan Rice dari West Ham pada 2023, ekspektasinya sebenarnya cukup jelas dan relatif sederhana. Ia diproyeksikan untuk menggantikan peran Thomas Partey, melindungi lini pertahanan, serta mendominasi fase transisi sebagai gelandang bertahan klasik. Dalam konteks itu, Rice menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Namun, yang tidak banyak diperkirakan adalah perubahan besar yang terjadi hanya 6 bulan kemudian. Usai latihan musim dingin di awal 2024, Mikel Arteta mulai menggeser peran Rice menjadi gelandang box-to-box. Keputusan ini perlahan mengubah arah perkembangan lini tengah Arsenal secara keseluruhan. Di ruang yang semakin padat, terutama ketika Arsenal bermain dengan 2 gelandang di area sentral, Rice menunjukkan pemahaman ruang yang luar biasa. Ia membaca situasi lebih cepat, dan pemain di sekitarnya pun memberi kepercayaan penuh untuk membiarkannya bergerak bebas. Dari situ terlihat jelas mengapa hubungan antara Rice dan para pendukung Arsenal begitu kuat. Bukan hanya karena kerja kerasnya, tetapi karena dampaknya terasa nyata di setiap fase permainan. Selalu ada perdebatan tentang seberapa hebat Rice sebenarnya. Namun jawaban atas pertanyaan itu kembali mengarah pada Arteta dan caranya menempatkan Rice di posisi yang memaksimalkan kekuatannya. Ia tak lagi sekadar membersihkan bahaya di depan pertahanan. Rice mulai menciptakan ancaman. Angka ofensifnya melonjak, menutup musim dengan 9 gol dan 10 assist, catatan yang nyaris tak pernah diasosiasikan dengan pemain yang awalnya datang sebagai nomor 6. Meski demikian, versi Rice saat itu pun kini terasa sebagai tahap awal dari evolusi yang lebih besar. Perannya terus berkembang dengan cara yang sulit dikotakan. Rice bukan lagi gelandang bertahan murni, bukan pula sekadar gelandang nomor 8. Ia menjadi figur yang berada di antara keduanya, bahkan melampaui definisi posisi tersebut. Beroperasi dalam pivot ganda bersama Martin Zubimendi, Rice mendapatkan kebebasan untuk hadir di hampir setiap sudut permainan. Dalam satu momen ia menjaga lini belakang, di momen berikutnya ia menerobos ke kotak penalti lawan, lalu mengambil peran sebagai pengatur tempo, sebelum akhirnya memenangkan duel penting jauh di area pertahanan sendiri. Tidak ada pemain lain di Premier League yang menutup ruang sebanyak itu dengan tujuan sejelas Rice.
ia hadir di mana tim membutuhkannya, bukan karena skema semata, tetapi karena kecerdasannya membaca permainan. Evolusi inilah yang menjadikan Declan Rice lebih dari sekadar rekrutan mahal. Ia kini menjadi pusat gravitasi permainan Arsenal. Declan Rice adalah pemain yang sangat brilian dalam merebut bola. Tidak ada satupun rekan setimnya di Arsenal yang lebih sering memenangkan kembali penguasaan bola musim ini. Ia juga berada di peringkat kedua skuad dalam berbagai metrik penting, jumlah tackle, kontribusi gol langsung, peluang yang diciptakan, serta umpan sukses di separuh lapangan lawan. Dalam tim yang dipenuhi figur kunci, Rice menjelma sebagai pemain sentral Arsenal dan mencapai level performa tertinggi dalam karirnya. Saat ini, Rice menjadi pemain andalan bagi tim yang memimpin klasemen Premier League sekaligus tampil kompetitif di Liga Champions UEFA. Nilainya berada di titik tertinggi, bukan hanya secara pasar, tetapi juga secara pengaruh di lapangan. Pertanyaannya kemudian bergeser, bagaimana profil statistik Rice jika dibandingkan dengan gelandang elit lain di level tertinggi Eropa? Jika parameter statistik disesuaikan sedikit di bawah angka-angka Rice sendiri, menjadi sangat sulit menemukan gelandang lain yang mampu memberi dampak sekomplit dirinya di berbagai aspek permainan. Dalam perbandingan yang melibatkan Nicolo Barella, Frenkie de Jong, Joao Neves, Pedri, Federico Valverde, dan Vitinha, Rice tetap berdiri sejajar, bahkan unggul di beberapa kategori utama. Data menunjukkan bahwa hanya 2 gelandang di 5 liga top Eropa, Vitinha dari PSG dan James Garner dari Everton, yang memiliki profil statistik mendekati Rice musim ini. Tabel perbandingan musim 2025/26 memperlihatkan konsistensi Rice dalam berbagai aspek. Kontribusi gol dan assist, jumlah tembakan, penciptaan peluang, volume umpan sukses di area lawan, duel yang dimenangkan hingga tingkat keberhasilan duel. Grafik radar yang ditampilkan pun menegaskan betapa lengkapnya kontribusi Rice dibandingkan gelandang tengah lain per 90 menit. Ditambah dengan atribut atletiknya, pemain termahal Arsenal itu semakin layak disebut sebagai gelandang komplet. Menariknya, Rice tidak dikenal karena kontribusinya di sepertiga akhir lapangan sebelum bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2023. Namun di bawah Arteta, ia berkembang menjadi pemain dengan kualitas tembakan yang bersih dan akurat. Rice diberi kebebasan untuk maju sebagai nomor 8 dan tanggung jawab baru dalam situasi bola mati. Sebuah dimensi yang kini menjadi senjata penting Arsenal. Tendangan sudut melengkung ke dalam dari sisi kiri, serta tendangan bebas melengkung keluar dari sisi sebaliknya, menjadi ciri khas Rice dalam 2,5 musim terakhir. Umpan-umpan akuratnya dari sepak pojok menghasilkan gol penting melawan Manchester United, Leeds United, dan Burnley. Dari situasi sepak pojok pendek di Newcastle, umpan silang Rice juga menjadi kunci gol penyama kedudukan melalui Mikel Merino. Sejak bergabung dengan Arsenal, Rice telah mencatatkan 10 assist dari situasi bola mati, terbanyak kedua di Premier League sejak Agustus 2023, hanya kalah dari Bruno Fernandes. Bahkan dari sisi expected assist, Rice memimpin liga dalam kontribusi bola mati, mengungguli nama-nama yang selama ini dikenal sebagai spesialis. Apapun pencapaian Rice di masa depan, 2 gol tendangan bebasnya melawan Real Madrid pada musim 2024/25 akan selalu dikenang. Akhir pekan lalu, ia juga mencetak 2 gol liga untuk pertama kalinya saat menghadapi Bournemouth. Dalam kedua gol tersebut, kesadarannya terhadap ruang dan timing pergerakan menjadi faktor penentu. Menahan lari dari jarak jauh sebelum muncul di momen yang tepat, kini menjadi ciri khas Rice. Di Vitality Stadium, ia menunda pergerakan hingga detik terakhir untuk tetap bebas dan menyelesaikan umpan Martin Ødegaard dengan 1 sentuhan. Pola serupa terlihat saat melawan Burnley, ketika Rice memulai lari dari area pertahanan sendiri, membaca situasi, lalu menyambut umpan silang Leandro Trossard dengan ketenangan. Seiring intensitas musim meningkat, lawan-lawan harus memberi perhatian khusus pada Rice. Jika lengah, pemain internasional Inggris itu memiliki kualitas untuk menghukum mereka. Perkembangan Rice juga dipercepat oleh kehadiran Martin Zubimendi. Gelandang asal Spanyol itu menjadi figur penting dalam struktur Arteta. Cerdas dalam posisi, efisien dalam distribusi, dan kuat dalam kerja tanpa bola.
Bersama Rice, ia berbagi beban defensif, sekaligus memberi ruang bagi Rice untuk lebih agresif saat Arsenal menguasai bola. Dalam kemenangan 3-2 atas Bournemouth, penyesuaian taktik Rice dan Zubimendi di babak kedua menjadi titik balik. Setelah pressing tinggi di awal laga membuat Arsenal kewalahan, keduanya mundur lebih dalam sebagai pivot yang lebih ortodoks, memberikan perlindungan ekstra di depan lini belakang. Perubahan ini menjadi fondasi kebangkitan Arsenal di babak kedua. Secara defensif, kualitas Rice tak pernah diragukan. Peta aksi defensifnya menunjukkan kehadiran di seluruh area lapangan, merebut bola, menutup ruang, dan memenangkan duel. Tidak ada pemain lain yang mengombinasikan kerja defensif sebesar itu dengan kontribusi ofensif seefektif Rice di sepertiga akhir lapangan. Grafik tembakan dan asisnya bahkan menyerupai profil gelandang serang. Ditambah dengan kepemimpinan di lapangan, Arsenal jelas memiliki salah satu gelandang terbaik dunia di jantung tim mereka. Absen saat melawan Aston Villa karena cedera justru menegaskan betapa vitalnya Rice dan menjadi alasan tambahan mengapa ia akan termotivasi untuk kembali tampil dominan dalam laga besar berikutnya. Jika lini tengah lawan gagal mengontrol pergerakan Rice, konsekuensinya akan sangat mahal.